semuanya, ketemu lagi di keseharian Mami Kenzo. Alhamdulillah ya teman-teman, bisa upload video lagi seperti biasanya ya. Mudah-mudahan teman-teman itu nggak bosan buat nontonin video aku yang aktivitasnya itu aja ya teman-teman. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, dan bunyikan tombol loncengnya biar setiap kali ada video terbaru aku teman-teman gak ketinggalan ya. Video aku diawali sama aku lagi jemur pakaian ya teman-teman. Aku lagi jemur baju, dan seperti biasa aku jemur bajunya ini di dalam kamar mandi atas ya teman-teman, karena kan ini kamar mandinya itu gak dipakai ya, jadi aku pakai buat jemur baju aja. Lagi pula kan sinar mataharinya itu dapat banget ya teman-teman, dari ventilasi sebelah itu besar banget, jadi di sini itu seharian itu udah kering teman-teman, jadi udah sore itu udah kering, karena kan nyucinya juga pakai pengering juga ya teman-teman, jadi cepet kering aja gitu. Itu cucian 3 harian gitu ya teman-teman, dan ini cuciannya itu banyak banget, apalagi bajunya si Helena ya, jadi seabrek, karena kan dia kan ngompol ya, bentar-bentar ngompol, bentar-bentar ngompol, karena memang dari kemarin itu si Kenzo nya lagi nggak enak badan ya teman-teman, jadi aku itu bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, karena si Kenzo kan kalau lagi nggak enak badan itu maunya diperhatiin terus ya, biasalah ya teman-teman, namanya anak kecil ya. Kalau lagi nggak enak badan itu pasti kayak banyak maunya gitu ya teman-teman, jadi maunya diperhatiin, maunya ditemenin terus gitu, yang biasanya mandiri pinter gitu ya, namanya tiba-tiba jadi manja gitu ya teman-teman, namanya lagi nggak enak badan ya. Jadi aku ini dulu urusin dia dulu, jadi rumah itu kayak nggak keurus gitu teman-teman, cucian numpuk, lantai belum dipel gitulah ya teman-teman. Kalau anak sakit itu rasanya pusing ya. Makanya teman-teman kalau ngomongnya aku ini belibet banget ya. Oh ya teman-teman, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Yang lagi sakit aku doain cepet sembuh, dan yang lagi punya hajat, punya cita-cita, punya keinginan, semoga cepet terkabul ya. Semoga di tahun ini kita jadi lebih baik lagi ya teman-teman dari tahun-tahun sebelumnya. Buat para pemula seperti aku, semangat untuk bikin videonya ya teman-teman. Ayo semangat lagi, semangat. Kadang-kadang kan kayak aku gitu suka ada rasa jenuhnya ya teman-teman, karena tiap hari bikin konten, tiap hari harus bikin video, belum lagi ngurusin anak ini itu ya teman-teman, tapi harus tetap semangat ya. Oke lanjut. Nah ini aku cucian bajunya sudah selesai ya teman-teman, sudah semua aku jemurin, udah beres. Dan lanjut ini aku mau masak ya buat makan siang, karena sarapan kan tadi udah. Jadi ini menu makan siang kali ini aku mau masak baby corn ya, jagung muda ya teman-teman. Dan biar ada warnanya itu aku tambahin sama wortel ya teman, karena kan cocok aja gitu kalau menurut aku, baby corn sama ini sama wortel ya, jadi warnanya jadi cantik gitu ya teman-teman. Sebenarnya itu aku jarang banget masak ini jagung muda, cuman karena apa namanya ya, masak yang biasanya aku masak itu kayak udah bosen gitu, mau masak apa gitu, bingung gitu teman-teman. Pas ke pasar akhirnya aku lihat ada jagung muda ini bagus-bagus, jadinya aku beli. Yang sama enggak sih teman-teman, kalau ke pasar tuh suka bingung mau apa yang dibeli gitu, mau masak apa, ujung-ujungnya belinya ya paling bayam lah, tahu lah gitu ya paling ya teman-teman, tahu, tempe, bayam, kangkung gitu paling ya, biasanya jatuhnya ke situ-situ juga ya. Padahal mah niat hati itu pengen masaknya yang
enak-enak gitu, yang lain-lain gitu ya teman-teman, yang jarang dimasak gitu, yang bervariasi lah pokoknya gitu ya teman-teman. Tapi jatuhnya ke situ lagi ya, masaknya itu lagi itulah teman-teman, karena kayak aku itu bisanya emang masaknya kan cuma tumis-tumis doang, yang susah-susah itu aku nggak bisa teman-teman, aku itu nggak jago masak. Jadi bisanya itu cuman oseng-oseng doang, tumis-tumis doang gitu ya teman-teman. Ada yang sama nggak kayak aku, suka nggak bisa masak, mau masak yang aneh-aneh suka bingung gitu, nggak bisa masak. Oke, lanjut lagi. Nah, tadi si baby cornnya udah selesai, aku potong-potong. Lanjutin aku potong-potong si bawang putih sama cabai keriting ya teman-teman. Kalau untuk masak kali ini aku cuman pakai bawang putih aja ya teman-teman, karena nggak tahu kenapa aku kalau masak itu sukanya pakai bawang putih aja, dan pakai bawang merah itu jarang ya teman-teman. Makanya itu aku bawang merah itu seperempat itu awet banget. Kalau bawang merah aku lebih suka aku bikinin bawang merah goreng gitu ya teman-teman, buat stok gitu. Nah, ini potong-potongnya sudah selesai, sudah kelar. Ini lanjut langsung dimasak ya teman-teman. Nah, pertama-tama aku mau goreng tahunya dulu. Ini aku cuman buat pelengkap aja ya teman-teman. Ini nanti ditambahin sama sambal kecap ya, ini tuh enak banget. Tahunya sudah matang, ini aku angkat dan sisihkan dulu ya teman-teman, karena mau lanjut mau masak si baby cornnya. Karena ini minyaknya masih terlalu banyak, aku kurang dulu minyaknya ya teman-teman, karena kalau masak sayur kebanyakan minyak kayaknya nggak enak gitu ya. Nah, seperti biasa yang pertama-tama dimasuk si bawang putih ya, aku tumis-tumis dulu sampai bawang putihnya harum ya. Nah, setelah bawang putihnya harum, ini si cabenya aku masukin, aku oseng-oseng dan aku masukkan si baby cornnya ya teman-teman. Lalu setelah ini sayurannya sudah selesai aku masukin semua, lalu aku oseng-oseng lagi ya teman-teman, dan aku masak sampai si jagung wortelnya mateng. Oh iya, aku masukin juga ini kornet ya teman-teman, jadi aku tambahin kornet biar ada daging-dagingnya lah gitu sedikit ya teman-teman. Lalu aku aduk-aduk kembali ya teman-teman, aku masak sampai semuanya matang. Lalu aku tambahin larutan maizena ya teman-teman. Tahu kenapa aku kalau masak lebih banyak itu pakai larutan maizena gitu ya teman-teman, nggak tahu, rasanya kayak lebih enak aja menurut aku ya teman-teman, kuahnya jadi rada-rada kental begitu. Untuk bumbunya seperti biasa ya teman-teman, nggak pernah yang aneh-aneh, paling cuman garam sama kecap manis ya teman-teman. Untuk kali ini aku tambahin sedikit lada ya. Nah, kan si Kenzo mau aku masakin yang lain, jadi ini buat aku sama pas suami doang, jadi aku tambahin lada. Karena kalau biasanya kan bareng sama si Kenzo, jadi aku nggak berani yang pedes-pedes, dan kali ini karena cuman buat aku sama pas suami, aku tambahin lada ya. Dan nggak lupa aku masukin juga daun bawangnya, ini terakhir ya teman-teman, pas mau diangkat baru si daun bawangnya dituangin ya teman-teman, kayak biar daun bawangnya itu masih seger gitu. Belum diangkat tadi aku cek rasa dulu ya teman-teman, jadi rasanya sudah enak baru aku angkat ya. Nah, ini dia sayur jagung muda ala aku sudah matang ya. Dan lanjut aku ini mau bikin sayur buat si Kenzo ya teman-teman. Untuk Kenzo aku bikinin sayur daun ubi ya teman-teman, dia itu suka banget sama sayur daun ubi. Jadinya aku masakin untuk kali ini biar dia nafsu makannya itu ada lagi ya teman-teman, karena kan lagi habis sembuh, makannya belum begitu lahap lah ya teman-teman. Jadi ini aku bikinin daun ubi sama aku tambahin kornet ya, biar ada daging-dagingnya sedikit. Lalu aduk-aduk dan aku masak sampai si daun ubinya matang ya teman-teman. Tapi kalau untuk masak daun ubi itu cepet ya, karena kan cuma daun aja, jadi sebentar aja itu udah matang. Dan gak lupa aku tambahin larutan maizena biar ada kuah-kuahnya sedikit, ada kental-kentalnya, buat biar nasinya itu ada basah-basah lah ya teman-teman, jadi enak gitu.
Kalau makan itu kering-kering itu kayaknya kurang nikmat aja kalau menurut aku. Kecuali kalau sambel ya teman-teman. Kalau sambel mah nggak ada duanya ya. Nah, kalau untuk bumbunya ini cuman garam sama sauri aja ya teman-teman. Itu udah enak loh teman-teman. Mungkin yang belum pernah coba masak bisa sekali-kali coba ya teman-teman buat anaknya, siapa tahu nanti yang lagi nggak doyan makan jadi lahap gitu ya. Oke teman-teman, masak-masak aku sudah selesai, udah kelar juga akhirnya ya. Jadi video kali ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis ya. For watching. Bye.